Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Desak, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan. Ini adalah forum diskusi ya Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui ya, dalam proses pendidikan guru penggerak ada yang namanya CGP itu atau calon guru penggerak itu membuat visi untuk dirinya. Nah, pada hari ini kita ingin mendengarkan dari CGP yaitu Bu Desak Sri Anjani untuk memaparkan visi dirinya. Nah, nanti berkaitan dengan akan dikaitkan dengan visi misi sekolah. Nah, walaupun ini sifatnya sebagai pembelajaran, tapi saya mohon kepada Bapak Ibu kita nanti untuk berperan aktif pada saat forum diskusi ini kita mulai, karena ini tujuannya bukan apa-apa tapi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini juga merupakan salah satu pendidikan guru penggerak, bagian dari pendidikan guru penggerak untuk menciptakan calon-calon pimpinan di sekolahnya masing-masing gitu. Dan nanti Bu Desak nanti diharapkan menjadi leader atau penggerak di SMA 7 ini dalam melakukan baik perubahan, praktek baik ataupun dalam hal-hal untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, pada diskusi ini ada 5 acara atau susunan acara. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang C, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang D, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir penutup. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu, Bapak Sekolah mohon izin nanti silakan diskusi akan dipadu oleh CGP sendiri. Dalam hal ini nanti Bu Desak yang akan berperan aktif, yang akan memimpin jalannya diskusi ini. Kemudian saya juga memberikan penguatan yang lain kepada Bapak Ibu semuanya. Barangkali Bapak Ibu nanti sebentar lagi mungkin ada pembukaan untuk PGP Angkatan 12. Nah, saya minta mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada guru-gurunya agar jangan sungkan-sungkan, silakan daftar ya, silakan daftar di pendidikan guru penggerak, karena mungkin Bu Desak mungkin sering sharing pada saat kombel atau misalkan acara-acara praktik yang lainnya, sangat menarik sekali, banyak ilmu yang akan kita dapatkan di pendidikan guru penggerak, baik untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, kemudian untuk menambah pengembangan diri kita, semuanya ada di dalam guru penggerak, termasuk pelajaran-pelajaran tentang leadership atau kepemimpinan dalam memegang satu organisasi di sekolah. Nah, itu makanya jangan sungkan-sungkan, saya menganjurkan Bapak Ibu yang sekarang belum mendaftar, silakan daftar. Sudah ada Bu Desak Bu Anjani ini yang sudah mendaftar, beliau pasti tahu trik-triknya atau teknisnya, caranya mendaftar seperti apa dari bagian per bagian. Nah, kalau misalkan Bu Desak pun ternyata mengalami kesulitan, nanti bisa dipanggil kami dari PP ataupun dari fasilitator, karena Kabupaten Bekasi ini masih kurang banyak untuk guru penggerak gitu. Sekitar masih, kalau di SD apalagi SD itu sekarang baru sekitar 3.000-an dari ini ada angkatan ke 10 ya bisa, itu baru 3.000-an, sedangkan guru yang di Bekasi ini sekitar 5.000 atau 8.000 gitu. Nah, itu masih sasaran masih banyak, makanya Kabupaten Bekasi masih menjadi sasaran untuk pendidikan guru penggerak, apalagi SMP SMA-nya gitu. Makanya jangan sungkan-sungkan, mari kita ikut mendaftarkan diri, walaupun nanti mungkin ada kebijakan lain ketika nanti ada pemerintah yang mengganti presiden nanti. Nah, tapi tetap informasinya tetap guru penggerak ini mantap berjalan, banyak nilai positifnya. Nah, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian barangkali Bapak Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan, silakan Pak waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fasilitator, pengajar praktek, guru penggerak angkatan 10 ya Pak. Ya. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, guru seperjuangan SMA Negeri Tambun Selatan, puji syukur alhamdulillah pada hari kita bisa mengikuti kegiatan, serangkaian kegiatan dari Bu Desak ini. Kita ketahui bersama Bu Desak ini adalah calon guru penggerak yang sekarang sedang melakukan kegiatan guru penggerak angkatan 10. Bapak dan Ibu, alhamdulillah SMA kita ini sementara ini baru 1 orang yang menjadi dalam proses mencapai guru penggerak. Berikutnya angkatan 11 Bu Nopi Pak. Oh iya. Bu Nopi ini PNS golongan 3B. Dia sudah lolos tahap 2 ya, tinggal melanjutkan ke pendidikan. Saya sih nyebutnya 2027 jadi kepala sekolah nih. Amin. Saya selalu bilang seperti itu. Iya, iya. Bapak dan Ibu, guru penggerak itu Amin gitu, Bu. nggak lama dulu. Nggak apa-apa. Guru penggerak ini sementara ini lagi booming-boomingnya gitu ya. Sehingga kalau dalam beberapa kali kesempatan saya berkumpul para kepala sekolah, sering muncul pertanyaan, di Bapak ada berapa orang guru penggerak? Di Anda ada berapa orang guru penggerak? Artinya apa? Ini sebuah kebanggaan buat sebuah sekolah ketika guru penggerak di sebuah sekolah itu tidak banyak gitu. Saya juga Pak terus terang mendorong Pak, guru-guru di sini, sok silakanlah ikutlah gitu. Jangan sampai ada pemikiran kepala sekolah melarang, menghambat dan sebagainya. Tidak. Sama kayaknya enggak ya buahnya dia. Enggak ada. Sangat mendukung Pak. Sangat mendukung. Kemudian kenapa saya lakukan itu? Saya pernah cerita ke Bapak dan Ibu sekalian. Tahap gelombang 6 itu saya daftar. Tahap 1 lolos, tahap 2 saya enggak lolos Pak. Artinya di situ saja Bapak Ibu sudah menyimpulkan bahwa tidak ada dukungan saya itu memang penuh terhadap guru penggerak. Bukannya saya tidak mau ikut, saya pun pernah berusaha Pak ya. Angkatan 8 atau 9 kalau nggak salah sudah ngisi tuh semua, cuma tinggal klik submit ditambah kirim tahap 1, saya ini keburu dilantik Pak. Jadi saya gagal nih, ikutan lagi gitu sebenarnya, berproses lagi. Jadi Bapak dan Ibu, guru penggerak itu tidak hanya meningkatkan kompetensi seorang guru. Saya yakin proses yang dijalani yang cukup panjang ini ada banyak hal yang bisa digali dari kegiatan ini. Buktinya apa? Buktinya kalau dulu jadi kepala sekolah itu harus ikut diklat lagi. Kalau sekarang nggak perlu ikut diklat lagi, cukup dari sertifikat guru penggerak saja. Artinya apa? Artinya pendidikan yang dilakukan itu memang sudah sebanding dengan pendidikan calon pengawas, calon kepala sekolah, bahkan mungkin lebih berat gitu. Lebih berat dalam arti memudahkan kita semua terkait dengan bagaimana guru penggerak itu sebagai jenjang karir kita ke depan. Selain kompetensi juga, kompetensi juga Bapak dan Ibu, saya yakin juga selama proses ini guru penggerak diharapkan memang benar-benar memberikan kontribusi Bu Anjani terhadap sekolah dalam hal peningkatan kualitas SMA Negeri Tambun Selatan ini. Kalau itu dijalankan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, kita ikutin aja alurnya, saya yakin Bu, sedikit atau banyak itu akan berdampak. Karena memang harapan kita Bu Anjani ini sebagai pemimpin pembelajaran yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri Tambun Selatan. Jadi harapan kami adalah ya sudah Bu, lakukan, lanjutkan prosedur yang baik, yang benar, kita dukung bersama. Saya yakin itu akan berdampak pada kualitas kita bersama. Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini, mari kita lakukan bersama arahan dari Bapak PP, Ibu Desak, Ibu Anjani, sehingga apa yang kita bicarakan tadi terkait dengan visi, misi dan sebagainya, kebetulan SMA 7 ini katanya sih tahun 2024 ini harusnya ganti visi. Kalau perlu ganti visi nggak masalah, karena memang sudah waktunya. Biasanya 4 tahun atau 5 tahun kita ganti. Demikian Bapak PP, Bapak dan Ibu sekalian, selamat beraktivitas, berkegiatan, sukses untuk Bu Anjani, sukses untuk Bu Novi,
Dan untuk ibu-ibu sekalian semua ini udah ikut aja yuk bareng-bareng. Kalau saya pun bahkan saya pun suka ngecek Pak, kalau di situ bisa diklik sekolah penggerak, Iya. saya akan klik Pak. ikut ya. Tapi itu beberapa kali memang belum ya Pak ya. Iya, belum ada lagi. Jadi siap-siap aja kalau ada lagi Bapak dan Ibu sekolah kita, saya akan berusaha menjadikan sekolah kita kepala sekolah penggerak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Heri atas penjelasannya dan penyampaiannya. Tadi saya mau izin Pak diajak ke atas ke kelasnya Bu Anjani ya. Di sana udah ada program language class katanya. Nah itu anak-anak sudah diajak komunikasi dengan bahasa Inggris. Nah ini benar-benar aksi nyata yang diinginkan oleh PGP. Artinya itulah aksi nyatanya. Program apa yang telah dijalankan Bu Desak ketika saya PI pertama di sini. Coba Bu Desak saya tantang apabila saya beri tantangan untuk membuat program baru selain program yang sudah ada. Nah beliau akan membuat program tentang language class. Tadi saya sudah mengecek sana, ternyata sudah berjalan. Hanya gini, masukan dari saya sekarang kan banyak media sosial, medsos gitu kan, ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada macam-macam gitu kan. Coba ketika kita mempraktekkan praktik baik itu jangan untuk diri kita sendiri ya, tapi bagikan lewat medsos-medsos itu dengan ngetek SMA Negeri 7 Tanjung Selatan. Insya Allah itu sebagai suatu marketing atau pemasaran untuk nama baik institusi kita. Karena apa? Kita hidup di sini, makan dari sini, ibaratnya kan berak kencing dari sini, ibarat kasarnya kan, pendaringan kita. Makanya siapa lagi yang menjaga kalau bukan guru-guru atau pekerja-pekerja di sini. Caranya seperti apa? Ya begitu. Kita berbagi praktik baik, jangan untuk diri kita sendiri. Setiap kita punya praktik baik, usahakan di-share, dibagikan ke yang lainnya. Kalau followernya siswa ini ada 1000 siswa, mereka suruh like semuanya, pasti akan viral gitu. Nah itu merupakan salah satu strategi marketing kita. Coba ini tantangan buat Bu Anjani sebagai guru penggerak di sini. Namanya guru penggerak itu apapun harus siap gitu. Kata Pak Sekdis itu dulu Pak Asep Sepuluh, guru penggerak itu Kopassusnya tentara gitu. Jadi kalau yang lain-lain guru biasa, kalau guru penggerak itu Kopassusnya, artinya dia ditempatkan di mana aja dia harus hidup, harus bisa merubah situasi. Nah itu nanti itu sekedar masukan buat saya. Mungkin nanti Dr. Salah bisa push semuanya guru di sini agar ayo kita berbagi praktik baik lewat medsos-medsos itu. Karena itu kita manfaatkan dengan yang positif akan lebih baik. Itu. Terima kasih. Selanjutnya karena ini adalah forumnya CGP, forum ini saya serahkan kepada Ibu Desak untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih. Silakan Bu Desak. Terima kasih Pak. Sudah dari tadi Pak. Udah nyalain. Kelihatan nggak gua jadi kayaknya kok mengarah jadi kelihatan. Agak ke sana. Saya di sana mungkin. Oh iya. Sini. Bangun di sini. Atau Ibu Anjani berdiri aja di situ, nanti ada operator sini untuk paslet ya. Bapak ada kegiatan lain barangkali? Kalau misalnya ada kegiatan lain, enggak ada. Oh ya udah. Ikutan. Oke, Gimana sih siap. ikut visi? Saya ngebayangin gini Pak. Kalau memang ini harus merubah visi, Ya. siapa tahu di dalam diskusi ini memang ada sebuah inspirasi Inspirasi, ya. sampai ke sana gitu. Betul, betul. Kita lakukan aja kalau memang masalah. Iya. Sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diskusi pembahasan visi dari guru penggerak. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan diskusi kali ini. Mohon maaf sebelumnya, bisa dibantu next.
Ya, ini tujuan diskusi. Namun seperti biasa yang kita lakukan, bahwasanya keimanan nomor satu buat kita. Untuk Pak Heri mohon dibantu untuk memimpin doa. Baik, Bapak Ibu semua, kita doa semoga Bu Yeni bukan lagi istilahnya ya, ilmunya tenaga kita semua. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Heri. Nah, ini tujuan dari diskusi saya, tujuan daripada pertemuan kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, menyampaikan visi dari CGP dan penyelarasan visi sekolah melalui prakarsa perubahan dari produk CGP. Jadi selanjutnya sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar kita tidak tegang ya. Tegang nih. Sayang kita. Padahal kamu sendiri ya. Tiap hari ketemu ya. Oke, mungkin ice breaking ini hanya sekedar apa ya, kata-kata, tapi ini di sini tujuannya kita harus belajar fokus. Ya. I will give you a question and you have to answer it. I say it, okay? Yes. Understand all? Yes. Oke. Okay. How old are you? I say how children do you have? Repeat again. How many I children say how children do you I have? have 2 children. How about you? What? Oke, saya cek di sini Pak Heri ini kayaknya agak sedikit nakal ya. I answer Miss Gita. Oke, I say how many husband do you have? Husband? Yes. Till today, I still have 1 husband. Kaliman ya? Yeah, only one. And you? Me? Yes. Apa? How about Husband. you? Yeah. Husband or wife? Husband, you husband have? Yes or no? Not lah. No. But you wrong. Eh? So aku kan tidak berkata I say, tapi you berkata. Ya. Sorry. Oke. Nah, biar kita lebih bergembira lagi mungkin. Bali kayak gini. Mungkin karena Pak Heri ini agak sedikit nakal ya kan, boleh lah ya. Ayo Pak, kita pimpin Pak. Ngapain ya, kita baik. Pak? Silakan Pak. Apa ya? Ini karena ada bagian nakal Bapak, jadi dia Nyanyi bareng-bareng Bapak ya? Nyanyi bareng-bareng Pak? Oh nyanyi. Nyanyi ya? Ya, oke. Sing a song. Lagu yang lebih populer ya, Pak Jenny ya? Kita Boleh. dukung apa namanya? CGP ya. Oh namanya- iya, profil pelajar Iya, Pancasila. iya. Oke. Apa Pak? Mahri apa ya? Apa? Apa? Oke, baik. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang salah dia kenapa yang gitu? Thank you ya Pak Heri. Ya itu hanya sekedar ice breaking ya Pak Heri. Gunanya ice breaking ini biar mencairkan suasana kelas. Kadang anak tuh sama kita gurunya tuh kan kadang suka takut atau bagaimana. Nah, cara mencairkan suasana kelas gak hanya es ya Pak Heri ya. Jadi dengan cara ice breaking. Oke. Selanjutnya next, help me. Sebelum seperti biasa kalau di dalam kelas kita harus membuat kesepakatan kelas, tapi karena kita di sini diskusi maka kita membuat room diskusi. Ada yang punya saran? Mungkin kalau mau bertanya, punya pendapat, raise hand dulu kali ya. Raise hand, bisa dibantu? Ditulis ya. Iya, oke ada lagi. Gimana? Coba ada lagi.
meninggalkan ruangan tanpa kepentingan yang mendesak. Ini saking Oh ya. Oke, Meninggalkan ruangan tanpa kepentingan yang mendesak aja nih. Oke, thank you ya. I like it. Next, dilarang meninggalkan ruangan tanpa kepentingan ini. Iya, udah cukup kali. Cukup ya. HP silent, HP silent. Oh iya, Oh, iya. Ganggu-ganggu. Apa tadi? Yang kedua? Jika mungkin satu lagi Bu, boleh kali ya yang minum makan pada saat acara boleh kecil-kecil gitu ya. Ini persilakan. Kadang lihat itu Vicky ya kan tadi saya lihat Vicky dia Boleh ditambahkan di sini diizinkan untuk makan minum gitu. Iya. Disimpan lagi. Sepakat. Sepakat bagaimana? Sepakat. Sepakat ya Bapak Ibu sepakat. Ngopi boleh? Ini dari kopinya nih. Kopinya itu ditiadakan aja Bu. Sudah? Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Ini kesepakatan kita? Sudah cukup. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Ya, ini kesepakatan room diskusi yang harus kita taatin bersama-sama ya Bapak Ibu. Raise hand jika ingin menyampaikan pertanyaan. Lalu ya benar itu gede, ya benar. Oke, ini kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Presiden jika ingin menyampaikan pertanyaan, dilarang meninggalkan ruangan kecuali ada keperluan yang mendesak. Anjani, 3 HP di silent, dan yang ke-4 diizinkan untuk makan dan minum tapi tidak mengganggu jalannya diskusi. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita nyampe ke visi yang akan saya paparkan, ada kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu kita sama-sama terjemahkan. Next, Bu Novi. Ini ada 6 kalimat rumpang. Kita akan kupas satu persatu. Next. Next. Oke, next. Next. Ya, kalimat rumpang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Tolong diisi ya Bapak Ibu di sticky note. Kalau yang sudah boleh ditempelkan di whiteboard. Oke, yang sudah boleh ditempelkan. Bisa saya bantu? Kita membutuhkan murid, mungkin kita membutuhkan murid yang prestasinya IQ-nya lebih di atas 130, boleh. Boleh dibantu, Pak? Lagi. Wah, ini panjang cita-citanya begini ya. Kan boleh makan ya, Pak ya?
Oke, di sini kita mengumumkan murid ada 6 tanggapan, tapi tidak ada namanya. Jadi, Nama. ya boleh saya. Instruction. Oke, kita mengumumkan murid yang berakhlak baik, berprestasi, akademik, non akademik, dan cakap. Titik. Kita mengumumkan murid yang beriman dan bertakwa, Berada baik. beradab baik, cerdas, berakhlak mulia. Lanjut, kita mengumumkan murid memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencetak generasi yang cakep. Ini mungkin yang oke lah, next ya. Kita memimpin murid yang berakhlak mulia dan memiliki jiwa leadership yang baik. Dan lanjut, kita memimpin murid yang berakhlak mulia dan kreatif. Di antara keenam ini ada yang kesamaan ya Bapak Ibu, yaitu berakhlak mulia, kreatif, akademik. Intinya itu menjadi sebuah karakter, benar? Iya. Nah, dan ada yang berbeda, mungkin memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nanti mungkin bisa kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, next, Bu Nopi. Kalimat rumpang selanjutnya. Ya, warna pink. Boleh. Kalimat boleh dibantu? Ini genetiknya manis nih. Kayak permen. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang perlu tuntunan, manusia bebas yang memang penuh dengan kecerdasan. Boleh apa saja. Cita-cita Bapak Ibu itu menjadikan murid itu seperti apa? Bapak itu percaya murid itu seperti apa? Kertas kosong yang perlu dihiasi boleh juga. Atau murid itu bagikan alunan nada. Bagikan lagu yang harus digores dengan tinta pena, asik. Udah, boleh dibantu? Dinamain? Nggak usah. Boleh dinamain atau tidak? Bapak Ibu sepakat aja? Dinamain biar kita tahu. Nggak usah. Pertama dapat hadiah. Oh iya, pertama dapat hadiah. Nanti dia coba makan. Waduh. Kayaknya Bu Ani memberikan murid yang ini, yang luar biasa ya. Iya tuh, sampai penuh itu. Oke. Diskusinya panjang. Panjang banget. Ya. Mungkin ada yang bisa mau bantu baca, boleh? Pak Heri. Maybe? Pak Heri atau Oke, kejauhan. kelihatan nggak Pak Heri? Kelihatan? Ada yang mau baca, bantu? Kacamata Bu Pipi, Bu Pipi. Oke. Enak. Ini dusta banget nih. Oke. Gunanya kolaborasi begini loh. Ini jawaban daripada hamba Allah. Ada namanya. Ada namanya ya. Kita percaya bahwa murid adalah individu merdeka yang memiliki kemampuan memahami hal-hal baru. Kemudian murid adalah memiliki kemampuan masing-masing, mungkin maksudnya manusia memiliki kemampuan masing-masing gitu ya, yang berbeda satu sama lain. Kemudian murid adalah pribadi dengan keunikan masing-masing, manusia yang punya kehendak bebas tapi butuh arahan dan bimbingan. Lalu ada juga yang pendapat bahwa murid adalah makhluk yang punya banyak potensi yang perlu bimbingan. Kemudian ini murid adalah aset masa depan yang saat ini membutuhkan bimbingan dari kita untuk meraih masa depan yang Wah, ini cemerlang. teroris banget nih. Kamu dari siapa nih? Ini teroris banget nih. Teroris banget nih. Kemudian ini Banyak baca buku kayak ini. murid adalah makhluk yang perlu bimbingan. Lalu yang terakhir, murid adalah manusia yang mempunyai kekuatan pikiran dan berdaya saing seiring dengan nalurinya, tetapi tetap membutuhkan bimbingan. Terima kasih. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini ada kesamaan tidak dari cita-cita Bapak Ibu bahwa saya murid kita
Kita memberikan, kita percaya bahwa murid perlu dibimbing, mempunyai potensi atau manusia yang unik, benar? Berbeda satu sama lain. Berarti murid mempunyai karakter yang berbeda. Kita yakin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Kalimat tumpang yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan boleh kedisiplinan, kebersihan, atau keindahan, cinta kasih. Di sekolah kan gitu ya. Di Iya. sekolah kita makan gitu. Iya, di sekolah kita mengutamakan Kepentingan pribadi ya. semoga dijauhkan ya Bapak. Saya yakin Bapak Ibu guru ini pasti punya cita-cita yang luar biasa kan buat muridnya. Nah, Saya cepat sekali nih guru penggerak angkatan 11. Kiki sepertinya itu melihat situasi sekolah yang sangat luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan mall. Ya, dianalisis dulu kayaknya. Dengan analisis. angka 3. Pak Yari memimpikan mengutamakan apa di sekolah? Tadi kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi untuk mewujudkan generasi unggul ya Pak ya. Boleh ada yang mau bergantian untuk reading? Boleh hand up, please. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama akhlak dan kedisiplinan, and then kita mengutamakan pembentukan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan seluruh warga sekolah. Dalam sekali. Berat itu. Kebahagiaan. Saya coba berusaha membahagiakan Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid agar selalu bersemangat dan disiplin untuk belajar. Selanjutnya kita mengutamakan kepentingan siswa, pengembangan siswa menjadi pribadi yang beradab. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa, kemampuan dan kerukunan antar warga sekolah. Dan yang terakhir adalah kita mengutamakan usaha peningkatan kualitas pembelajaran agar siswa semakin berdaya saing di PTN atau perguruan tinggi negeri. Baik, terima kasih Miss Gita. Ada kesamaan juga ya Bapak Ibu dari dari pertanyaan kali nomor 3 ini, bahwasanya inti dari semuanya kita memimpikan di sekolah kita itu mengutamakan sebuah kebahagiaan dan kedisiplinan, benar? Kebaikan bersama itu. Kebaikan kita bersama, well-being, benar Pak? Iya. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah kita. Oke, next untuk kalimat lupang yang keempat. Bu Risa, mohon maaf, ada yang itu ya mau tulisnya? Siap, ada. Ada. Bu Ami. Oh ya. Murid di sekolah kita sadar bahwa akhlak nomor 1, pendidikan penting, boleh apa aja. Bahwa guru adalah pahlawan kita. Wah, luar biasa sekali ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting buat kita, boleh. Atau guru itu adalah suri toladan kita, boleh.
bahwa kebaikan harus kita tingkatkan, kebersihan harus kita jaga. Apa saja? Ayo Pak Heri, semangat. Murid di sekolah kita sudah betul bahwa sekolah itu urusan kami. Oleh sebab itu kita harus perlu inovasi dalam pembelajaran Pak Heri agar murid tidak bosan. Si Soma nggak bosan sama Pak Heri. Pak Herinya yang bosan. Can you help me, Mr. Heri? Start. No, start. Ini sama itu dari jawaban dari Bapak Ibu semua di sini ya. Sini Pak. Iya, iya. Kamis. Ya, yo. Bangun. Ternyata Bu Kiki. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu saya bacakan ya hasil pemilihan dari Bapak Ibu semua ini. Murid di sekolah kita sudah betul bahwa jawabannya adalah belajar adalah proses dan kesuksesan adalah hasil. Nah, jawabannya membagi ini bukan ya? Terus guru adalah pembimbing dan suri teladan bagi mereka. Murid di sekolah kita sudah betul bahwa proses pembelajaran sangat penting untuk masa depan mereka. Oke. Berikutnya, pendidikan salah satu jalan menuju sukses. Oke. Berikutnya lagi, murid di sekolah kita sudah betul bahwa sekolah adalah salah satu jembatan untuk dapat bersaing di era global. Ini perlu belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Terakhir, murid di sekolah kita sudah betul bahwa murid di sekolah memiliki potensi adalah utama. Nah, ini jawaban nomor 4 ya. Oke. Ya, gitu. Ini. Terima kasih Pak Heri. Sama ya Bapak Ibu, kita juga mempunyai kesamaan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa intinya apa Bapak Ibu? Sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Belajar itu nomor 1. Oke, kesuksesan adalah hasil. Dan proses pembelajaran itu merupakan masa depan. Intinya sangat penting pendidikan buat kita semua. Next, dari kalimat rumpang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk Miss, coretan. Can you help me, Bu Kiki? Ya. Kita keluarga di sekolah ini yakin untuk
mencetak generasi yang cerdas dan memiliki daya saing yang kuat. Kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermanfaat, berdaya saing dan cakap. Yang ketiga, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan kemajuan sekolah secara bersama-sama. Yang keempat, terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa dan warga sekolah. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah yang lulusannya mampu bersaing dengan masyarakat global. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan generasi unggul, siswa-siswi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk warga di sekolah terus berusaha memperbaiki diri menjadi sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Ya. Inti dari semuanya bahwasanya kita warga di sekolah ini yakin untuk kemajuan sekolah secara bersama-sama mewujudkan generasi unggul. Oke, next kalimat rumpang yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan merupakan hal yang utama, bahwa karakter anak-anak perlu diapakan perlu ditanamkan lebih dalam lagi. Paham bahwa paham bahwa anak kita tidak nyontek. Yes, terus. Ini cewek kelas sekolah ini. Saya nggak nyontek kalau itu loh. Saya mikir barusan. Bukan. Santai langsung. Spontan langsung. Oke. Jadi ini murid yang paling teladan, penuh dengan kehati-hatian. Oke, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa cita-cita dari Bapak Ibu semua, belajar harus dilakukan sepanjang hayat. Pendidikan sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Perlu terus meningkatkan kompetensi untuk mencapai visi dan misi sekolah. Pendidikan karakter siswa sangat penting untuk mewujudkan kualitas manusia unggul. Wah, luar biasa. Pendidikan karakter siswa lebih ditekankan lagi, terutama disiplin, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Lalu, belajar dan berproses akan selalu kita lakukan sampai akhir hayat. Dan yang terakhir ini jawabannya bahwa selalu menjadi pribadi yang baik untuk semua orang. Dari 6 kalimat rumpang ini tadi yang Bapak Ibu semua sampaikan, adakah kaitannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Ada. Ya.
Ada yang mungkin bisa menemukannya? Akhlak mulia. Berakhlak mulia, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Semua Bapak Ibu guru memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Itu masuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama. Benar? Iya. Benar. Lalu untuk yang gotong royong bernalar kritis, ada lagi yang mau menyampaikan? Kira-kira dari 6 kalimat rumpang ini jawaban dari Bapak Ibu, cita-citanya ada? Bergotong royong. Di sini ada. Bekerja sama dalam memajukan sekolah. Di sini saya tadi sempat baca tentang lingkungan. Ya, yang pertama, Di atas nomor 3 ya. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan itu termasuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Gotong royong, benar? Iya. 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 Kemudian lingkungan. masuk juga ke dalam kebinekaan global, benar? Iya. Bersaing. Terus. Berdaya saing global juga kita semuanya di sini masuk, benar? Iya. Karena Jadi kita mandiri. Iya. mandiri juga, manusia yang unik, pembelajar sepanjang hayat. Ini semua kalimat rumpah semua ini, cita-cita Bapak Ibu semua ini sebenarnya sudah mewujudkan, mengarah ke dalam profil pelajar Pancasila. Pancasila. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk mengimplementasikan kepada peserta didik. Oleh sebab itulah kita perlu membuat sebuah visi sekolah. Oke, next Ibu. Masih ingat visi sekolah? Ingat. Di situ. Coba dikembalikan lagi Ibu. Ingat tapi tidak hafal. Nah, adakah yang masih ingat dengan visi sekolah kita? Ingat tapi nggak hafal. Oke. Kalau begitu mari kita lihat Udah, visi Sat. sekolah kita. Interupsi sebentar. Ya. Dari kalimat rumpang itu mohon disimpulkan dulu. Simpulkan dulu dengan beberapa ekspektasi keinginan rekan-rekan tadi yang ditulis, kesimpulannya seperti apa. Nanti baru disesuaikan dengan visi sekolah. Oh, baik. Ya, silakan simpulkan dulu. Baik, jadi dari Dibuat satu kalimat itu, satu paragraf atau satu kalimat itu. berarti dari Simpulannya seperti apa. cita-cita Bapak Ibu semua tadi berdasarkan kalimat rumpang ini, bahwasanya di sini bisa kita simpulkan ya, terwujudnya peserta didik, terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia, yang berkarakter, berdaya saing global, peduli lingkungan. Yang nomornya satu. Terwujudnya generasi unggul, berkarakter, berdaya saing global, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Benar seperti itu, Bapak Ibu setuju? Jika saya simpulkan seperti ini, bagaimana? Cita-cita Atau ada yang mau menyampaikan ide lain? Iya. Atau ada yang ide yang lain? sudah kayaknya. Kalau saya bayangkan ya, mandiri, usaha saing global, gitu ya. Terus apa, berkarakter, unggul, yang gitu-gitu ya. Sesuatu yang memang sudah ada, sudah kelihatan. Tapi yang kemudian terhadap lingkungan ini saya pikir harus menjadi apa? Sebuah prakarsa perubahan. Yang saya bayangkan, karena apa ya, saya berharapnya tuh anak-anak SMA 7 itu memang peduli lingkungan. Sekarang ini saya ngeliat banyak anak, jangan anak guru juga termasuk ya, itu buang sampah itu ya enak-enak aja gitu. Jadi memang kepedulian sama lingkungan itu kurang banget. Ya. Kita pegang botol minum gitu ya, itu anak itu, kalau saya pribadi, saya bingung nih mau buang kemana gitu. Kalau anak di sini tuh udah buang aja gitu tuh. Itu hati saya tuh kok di lain, selain yang berkarakter, berwawasan global dan sebagainya, saya berharap lingkungan ini menjadi apa? Menjadi salah satu yang perlu digarisbawahi kita ke depan gitu. Baik, tolong ditulis ya Bu Notulen. Jadi yang tadi kita sebutkan bahwasanya terciptanya generasi unggul, berkarakter, berdaya saing global, peduli terhadap lingkungan. Berwawasan lingkungan gitu. Berwawasan lingkungan, berarti tolong diulangin.
terwujudnya generasi unggul, berkarakter, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Iman takwanya tadi perasaan banyak juga. Siap. Ya, itu kalau itu kan seperti berkarakter kan masuk dalam karakter ya gitu ya? Iya, siap. Itu udah masuk ke dalam karakter kita ini ya, karakter peserta didik ya Bapak Ibu. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Oke, next. Ya, inilah visi sekolah kita. Terwujudnya generasi unggul berkarakter mandiri, berdaya saing global, dan berlandaskan iman dan takwa. Lalu next pertanyaannya ada 2. Next Bu Novi. Ada 2 pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Sudah. Sudah. Seperti apakah? Terwujudnya generasi unggul. Iya, kalau dilihat dari visi sekolah kan terwujudnya generasi unggul, berkarakter, mandiri, berdaya saing global, dan berlandaskan iman dan takwa. Misalnya nih, dalam hal visi berkarakter, kita sudah melakukan pembiasaan misalnya pagi itu ketika siswa datang ada yang menyambut baik dari OSIS, kesiswaan atau guru piket. Nah, di situ kita membiasakan 7S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sigap, dan semangat. Iya, Semangat dan sigap ya benar. Ya itu. Nah, kalau untuk berlandaskan iman dan takwa, kita sudah punya kegiatan pembiasaan di hari Jumat itu untuk rohis itu ada tadarus dan dakwah rutin. Kemudian untuk hari Rabu pagi, hari Rabu itu ada doa pagi dari Roh Kris. Ya, itu. Oke, terima kasih Bu Novi. Lalu adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Seperti tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya memang perlu adanya prakarsa perubahan. Karena berdaya saing global, berkarakter itu memang sudah terwujud di sekolah kita. Mungkin tadi penambahan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu peduli lingkungan. Bisa masukkan berarti ke dalam berwawasan lingkungan. Itu untuk visi sekolah kan? Iya. Kedepannya gitu Ke maksudnya? depannya itu jadi adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jadi dari terwujudnya generasi unggul, berkarakter mandiri, berdaya saing global, berlandaskan iman dan takwa tadi, Bapak Kepala Sekolah kita menyampaikan bahwasannya alangkah baiknya jika peserta didik kita memiliki wawasan lingkungan. Karena biar bagaimanapun juga lingkungan itu sangat penting buat kehidupan, iya kan? Oke, karena banjir kita juga nggak bisa sekolah kan? Kalau banjir kita tidak akan bisa sekolah karena lingkungan, semua itu terjadi karena lingkungan. Oke, next. Jika saya diizinkan memberikan saran ke depannya, saya memiliki saran terhadap sekolah. Terwujudnya generasi unggul. Tapi bukan tentang wawasan lingkungan ini, Pak. Terwujudnya generasi unggul. Ini saran saya Bapak untuk visi saya ke sekolah ke depannya. Seandainya mau ini boleh mungkin digunakan, boleh juga mungkin kita nanti bahas lagi. Terwujudnya generasi unggul, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berdaya saing global dalam lingkungan inklusif yang berkelanjutan. Di sini kenapa saya sampaikan lingkungan yang inklusif? Karena kita ingin di sekolah itu aman, nyaman, bersih, damai, dan bahagia. Kenapa saya bilang di sini lingkungan inklusif? Seperti itu, yang benar-benar lingkungan tersehat begitu. Tapi gini Bu, kata inklusif itu sulit untuk dipahami untuk orang awam. Pak Heri tahu nggak inklusif itu apa? Saya tahunya eksklusif. Saya tahunya eksekutif. Yang saya bilang inklusif itu adalah kelas inklusif, ada anak berkebutuhan khusus gitu-gitu kan? Inklusi jadinya. Maksudnya itu tidak memilah-milah. Nah, bisa nggak dicari bahasa yang kata yang lebih mudah sederhana gitu untuk dipahami orang? Mungkin terwujudnya generasi unggul dalam lingkungan yang berkelanjutan, berwawasan global.
Sebenarnya lingkungan inklusif itu yang masuk Bu Anjani itu adalah lingkungan Iya. sekitar atau lingkungan Lingkungan sekitar kita, atau umum lingkungan sekitar termasuk kita. sekolah. Lingkungan sekolah Pak. Lingkungan sekolah, hanya Yang sekolah bersih, intern kita yang bersih, aman, nyaman. nyaman, Jadi gitu. khusus di lingkungan sekolah saja Bapak. Belum mencapai kalau kita seluruh lingkungan kan berarti termasuk seluruh lingkungan Bapak. Kalau inklusif itu berarti hanya intern kita saja di sekolah SMA. Tidak sampai di luarnya. Iya, itu apa sih kata yang rare ya, yang jarang digunakan. Ya, Gini, ini sih itu kan terwujud generasi unggul ya, terwujudnya. Jadi siswa diharapkan terwujud gitu ya, generasinya unggul, memiliki karakter berpancasila, berdasarkan yang global dalam lingkungan inklusif. Menurut saya bahasa berwawasan lingkungan yang Beda. saya itu beda konteksnya Iya. dengan dalam lingkungan inklusif itu beda. Iya, beda. Kalau berwawasan lingkungan itu yang saya maksud adalah lebih siswanya yang peduli lingkungan. ya, Mungkin bisa dari dilihat, karakter ya, Pak. Polri Pancasila sudah masuk gitu ya karakter itu, tetapi bisa nggak sih? Saya berharap Bisa Bapak, coba lebih- di sini di koma, bidannya hapus, bidannya hapus, Bentar. iya, Pancasila, koma. dannya Kemudian hapus. dannya dihapus. dipindah dalam lingkungannya, dalamnya dihapus dan berwawasan lingkungan dihapus semua. Pancasila. Terwujudnya generasi unggul berkarakter profil pelajar Pancasila berdaya saing global Dalamnya dihapus, ganti Ah. dan dan berwawasan lingkungan inklusifnya hapus. Nah, berwawasan lingkungan. Inklusifnya hapus. Ya, nah ini baru. kalau yang berkelanjutannya itu gimana? Ya kita akan melakukan itu secara kontinu terus menerus, tidak hanya stuck sampai di tempat. Nah, sampai situ aja Bu. Kalau Siap. rasanya pantas itu. Seperti ini ya Bapak. Ya, Ya. Insya Allah jadi Bu itu jadi. nah visi Amin. ke Jadi depan. sekolah. Ya jadi dari kalimat Saya kan belum bikin lagi. Baru bikin sama aja. Yang penting tujuannya tercapai saya. dari kalimat rupanya yang tadi, mohon dikembalikan Setuju lagi nih teks. bareng-bareng. Bisa. Iya, tinggal nanti dirapatin. Di lingkup pertanyaan yang kedua, Gimana? yang kedua tadi, Oh kembali. apakah ada perubahan di dalam visi sekolah? Maka dari adakah yang ingin disampaikan dan ditambahkan dari Bapak Kepala Sekolah tadi menambahkan Berarti menambahkan wawasan lingkungan. terwujud sehingga menjadi sebuah visi terwujudnya generasi unggul berkarakter profil pelajar Pancasila, berdaya saing global dan berwawasan lingkungan. Begitu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, next Masuk akal. Ya. dari visi Oh, ini, menterinya nggak ganti oke, ya? next Bapak. Nanti ganti lagi, bukan lagi. Iya, kalau Next. Pancasila. Next. Oke. Itu Bu Desak, berkarakter dengan profil beda apa sama sih? Sama Pak. Kalau berkarakter itu tadi ada berkarakter ya Pak? Iya, berkarakter profil Maksudnya pelajar itu Pancasila. berkarakter itu jadi berkarakter sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi enam-enamnya masuk. Kalau misalkan berprofil aja gimana? Jangan Berprofil bahasanya. gimana? Kalau berprofil hanya memakai Pak. Kalau karakter udah mendalami. Hanya itu kayak double ya, karakter dengan profil. Terwujud generasi unggul berkarakter. Kalau menurut saya itu berkarakter itu udah benar-benar di dalam gitu loh Pak. Udah mendalam Karakter pelajar Pancasila itu gimana? Iya, Nggak usah maksudnya pakai profil. Iya. Oh iya, berkarakter pelajar Pancasila. Oke. Oke. Bagaimana Bapak? Karena profil pelajar Pancasila itu satu kesatuan, Pak. Oh gitu. Oh. Makanya kok ada berkarakter profil pelajar, maksudnya apa Gimana? karakternya gak usah misalkan langsung Tapi profil kalau pelajar Pancasila. Kalau hanya profil itu hanya sebagai contoh Pak. Nggak ada kata berprofil. Nggak ada ya? Iya. Kalau profil kan hanya sebagai contoh. Kalau menurut saya gitu, hanya sebagai apa sih ini depannya aja. Tapi kalau karakter itu dari dalamnya itu dia benar-benar udah menjiwai gitu Bapak. Tapi saya pikir tiga pokoknya ini udah ketemu ya, tinggal kata, ejaan dan sebagainya. Iya. Tapi poin-poinnya ini sebenarnya sudah ketemu lah gitu. Biar lebih indah lagi, lebih mudah Nanti kita diingat. diskusikan gimana kalau Pak PP nanti kita komunikasikan dengan guru ahli bahasanya lah gitu ya. Boleh nggak apa-apa? Tapi tiga poin ini udah ketemu Iya, nih udah gitu. ketemu ya. Ya ini masih mentahan lah ya, Ya, nanti ya. dimatangkan lagi di intern sekolah Ya, aja. ya, ya. Nggak apa-apa. Oke. Next. Next. Iya. Nah, adakah yang tahu gambar ini Bapak Ibu? Penguin. Oh bukan.
rem tangan itu. Nah, luar biasa Bapak. Coba next. Kalau nggak bisa mobil. Next. Biar kita tidak tegang, kita es breaking lagi. Kita sebentar Pak. Direm dulu gitu. Itu kan dimulai kok, ay. Ini kan jalan, dimulai jalan, jadi waktunya istirahat, kita es breaking sebentar, oke? Lagi. Jadi kita nggak susah, kita bermain. Perhatikan clue-nya. Perhatikan clue-nya, perhatikan pertanyaannya. Clue-nya, perhatikan pertanyaannya. Kita bermain tepuk nyamuk. Perhatikan pertanyaannya, clue-nya. Oke? Tepuk nyamuk. Ada berapa? 4. No, wrong. Salah. Oke, repeat. Sekarang ada berapa? Wrong. Perhatikan pertanyaannya. Dua. Terus. Berapa? 3. Wrong. Apa? 1. Yes, true. Luar biasa. Oke. Ini semuanya. Apa ininya? Coba. Oke, dulunya perhatikan pertanyaannya. Ada nyamuk. Kita bermain tepuk nyamuk, ya kan? Pada suatu hari pas hujan, anak saya digigit nyamuk, ada berapa tepukannya? Yes, true. Now berapa? 4. 1. Wrong. Now 2. True. Mau berapa? Prank semua. Prank semua. Dari tadi saya mikir nggak nyampe-nyampe. Coba lagi. Masih penasaran? Masih penasaran? Oke. Coba. Berapa sekarang? 2. Iya. Bapak coba. Sekarang berapa, Pak? Berapa? 2. 1. Berapa? Oh iya, Pak. Ya, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, jika anak sudah jenuh, kita boleh memasukkan sedikit SBY. Oke. Karena kita memang penguin itu selalu berjalan di mana aja ini tanpa lelah. Next, Bu Novi. Ya, nanti mau ice breaking sama Manto. Sama Obe, sama Agus. Tolong dihapus dulu itunya. Apa itu? Suaranya. Gimana? Kenapa bisa dihapus dulu ya? Oh iya, ada suaranya ya. Oh, ada suaranya. Oke. Inilah visi dari guru penggerak. Saya tidak merubah dari visi sekolah, saya hanya sedikit ingin menyelaraskan. Karena visi saya ini hanya menambahkan multi bahasa di dalam visi sekolah. Kalau yang tadi apa Bu Anjing? Itu saya menyarankan untuk ke sekolah. Oh. Ini visi guru penggerak yang saya buat. Menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif dan multi bahasa pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penyelarasan visi saya sebagai guru penggerak terhadap visi sekolah. Benar? Dan di sini menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, pastinya sudah tercantum di dalam visi sekolah, yaitu karakter. Kemudian kreatif juga sudah termasuk ke dalam berdaya saing global. Dan di sini multi bahasa, inilah prakarsa perubahan yang akan saya laksanakan di sekolah kita ini. Next. Ini prakarsa perubahannya yang saya lakukan, meningkatkan kreativitas dan motivasi
peserta didik dalam pembelajaran dengan pemanfaatan bahasa Inggris. Inilah penyelarasan visi saya sebagai guru penggerak dan visi sekolah. Saya ingin mengimplementasikan bahasa Inggris kepada semua mata pelajaran, karena selama ini kan bahasa Inggris hanya digunakan oleh mata pelajaran bahasa Inggris. Sesungguhnya bahasa Inggris itu kalau seandainya siswa kita mampu berbahasa Inggris, insya Allah saya yakin, karena untuk dunia kerja itu pasti akan lebih mudah. Karena kan sekarang kan bahasa Inggris, iptek itu merupakan hal yang sudah biasa. Alangkah baiknya sekolah kita menjadi sekolah yang bilingual. Itu sih cita-cita saya. Cuma saya baru taraf dasar, ingin membuat multibahasa di kelas-kelas, khususnya di mata pelajaran ekonomi. Mudah-mudahan bisa merambat ke mata pelajaran lainnya. Oke, next. Untuk membuat prakarya perubahan ini, saya melakukan pendekatan IA. Ada yang tahu Bapak Ibu IA? Guru penggerak dapat menggunakan ada suaranya. Hapus. Hapus. Skip dulu. Juga ada suara. Enggak bener ya, itu mah AI. Iya. Artificial, artificial. Ini balik. Ada yang tahu apa itu pendekatan IA? Pendekatan IA adalah pendekatan inquiry apresiatif. Next, Novi. Saya pikir pakai GPT. Oke, next, Novi. Apa itu inquiry Apa itu inquiry apresiatif? Sebenarnya pendekatan inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan yang dengan menggunakan kolaborasi, ya kan? Yaitu dengan mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini saya berkolaborasi mengidentifikasi bahwasanya kita mempunyai kekuatan di sekolah ini, banyak terdapat guru bahasa Inggris. Kenapa tidak kita manfaatkan? Nah itu. Jadi kekuatan sekolah kita itu sangat banyak sebenarnya. Salah satunya yaitu kita memiliki potensial dari guru bahasa Inggris. Oleh sebab itu saya memanfaatkan hal tersebut untuk membuat program saya dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Lalu bagaimana caranya? Next, Bu Novi. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, langkah-langkah yang bisa kita ambil yaitu dengan metode Bagja. Ada yang tahu Bagja itu apa? Bagja itu dalam bahasa Sunda bahagia. Ada yang tahu Bapak Ibu Bagja apa? Saya lupa. Pemain bulu tangkis ya? Iya. Oke, Semenaki tuh ya. Bagja. Mana ada kali mimpi gitu lah. Ya, siap, Betul ya? betul Bapak, benar. Bagja, oke, next Bu Novi. Bagja terdiri dari huruf B, A, D, J ya. Jangan kalau ngomong B. flashcard dulu. Jadi cara kita, ini cara kita membuat visi. Oke, ini cara kita membuat visi ya Bapak Ibu. Pertamanya kita gunakan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Kita lihat kekuatan dulu di sekolah kita, apa yang ada, dan untuk memunculkannya itu kita menggunakan inquiry apresiatif tadi. Lalu langkah-langkahnya kita lakukan dengan metode Bagja. Yang pertama B, buat pertanyaan utama, define. Oke, di sini nanti kita akan membuat pertanyaan apa. Oke, next. Lalu A, ambil pelajaran, discover, membuat pertanyaan lanjutan dan kenali kekuatan. Oke, next. G, gali mimpi. Benar kata Bapak tadi, gali mimpi. Dream, membuat pertanyaan digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi. Setelah kita semua itu, next. Lalu J, setelah gali mimpi kita harus jabarkan rencana. Wah, pintar Bu Kiki ya. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Dan next, A, yang terakhir apa? Bu Kiki? Ya boleh dilanjutkan Bu Kiki. Kita siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, mulai juga ya,
belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Oke, itulah atur eksekusi. Dan inilah yang saya lakukan selama proses saya membuat visi serta langkah-langkahnya. Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam pemanfaatan bahasa Inggris pada mata pelajaran lain khususnya ekonomi, dan tindakan yang saya lakukan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berkolaborasi dan berdiskusi dalam pencapaian target. Yang kedua, menentukan tindakan yang akan dilakukan agar target tercapai dengan maksimal. Next, Bu Novi. Lalu pertanyaannya, apa aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik lebih aktif dalam penggunaan bahasa Inggris? Situasi yang bagaimana yang dapat meningkatkan keaktifan bahasa Inggris peserta didik dalam pembelajaran di kelas, dan siapa guru yang akan menjadi tutor dari guru mata pelajaran lain yang bergabung dalam aktivitas multibahasa ini. Lalu, tindakan yang saya lakukan membuat kelas multibahasa diawali dari kelompok mata pelajaran ekonomi, menuntun peserta didik untuk dapat berani dalam bicara bahasa Inggris dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk dapat menjadi tutor dari kelas multibahasa ini. Next. Lalu ada G. Selanjutnya kita gali mimpi. Untuk apakah kita melakukan ini? Manfaatnya, bahasa Inggris dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Lalu, bagaimana agar pembelajaran multibahasa dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan bahasa Inggris dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan tindakan yang saya buat sebelum saya melakukan observasi dan observasi langsung ke peserta didik, saya melakukan kolaborasi tim teaching, memberikan pelajaran kelas language, mencari referensi terhadap profil dimensi tentang profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Lalu saya membuat lembar observasi untuk penilaiannya sehingga peserta didik dapat termotivasi. Ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila? Pastinya iya, yaitu tentang kreativitas dan inovasi, karena multibahasa itu sangat inovasi. Oke, Bapak. Oke, Ibu, sorry, next, Ibu. C. Langkah sederhana sudah saya sampaikan di depan tadi. Di sini akan saya ulas kembali. Langkah sederhana yang dilakukan untuk penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran di kelas: membuat kelas language bersama rekan sejawat, MGMPS tutor dari guru bidang studi bahasa Inggris, membuat kebiasaan proses pembelajaran dengan mengawali dan menutup pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, lalu usaha untuk menjaga keberlanjutan penggunaan bahasa Inggris agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas, yaitu kemudian reward pada peserta didik yang dimiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi agar peserta didik tidak bosan dan tidak jenuh dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Okay, next. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan lanjut kelas Inggris ini? Yang pastinya kita semua sebagai warga sekolah. Kita semua sebagai warga sekolah, khususnya saya dengan guru bahasa Inggris, dengan dimonitoring langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, kita yang bertanggung jawab dengan cara membuat jadwal kegiatan pendampingan pelaksanaan lanjut kelas, memberikan materi coaching lanjut kelas kepada guru-guru mapel lainnya, dan mengevaluasi lalu merefleksi agar lanjut kelas ini dapat digunakan oleh seluruh mata pelajaran di semua jenjang kelas. Nah, inilah metode Bagja yang sudah saya laksanakan, dan seperti yang tadi Bapak lihat hasilnya terhadap kelas tadi sudah tercapai ya Bapak. Hanya tinggal kita melanjutkan ke mata pelajaran lainnya. Oke, next, Bu Novi. Dari visi yang tadi saya buat, penyelarasannya hanya tinggal di multibahasa. Lalu dari perubahan yang Bapak tadi sampaikan, wawasan lingkungan, di sini ada kalimat pemantik. Langkah apa, inisiatif apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi yang tadi
sudah Bapak sebutkan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, khususnya di wawasan lingkungan dan multibahasa? Mungkin ada yang beri saran? Multibahasa ya. Kalau yang inisiatif tadi, seperti yang saya sudah jelaskan bahwasanya saya membuat English Language Class, benar? Nah, itu dan saya sudah laksanakan bertahap dari 5 guru dulu, kemudian nanti terus berkelanjutan dan insya Allah seperti petunjuk Pak Wijo bahwasanya untuk membuat komunitas belajar lagi Bapak, yaitu terhadap plus ini ya Bis ya. Oke, siap ya Bis ya. Kita akan membuat komunitas belajar lagi Bapak di PMM. Terus mantap. Dengan seperti ya membuat komunitas belajar tentang English class language ya. Oke, siap ya kita. Oke, siap. Insya Allah. Nah, itu inisiatif perubahan yang untuk mencapai visi tersebut Bapak. Untuk yang berwawasan lingkungan mungkin ada sarannya atau bagaimana? Inisiatif apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa jadi Bapak kita setiap sebulan sekali membuat operasi semut ya Pak. Untuk yang mana? Wawasan lingkungan, pelan-pelan anak-anak diberi materi bahwasanya sampah plastik itu sangat merusak lingkungan, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya sih untuk yang untuk yang menjaga lingkungan kan memang sekarang kayaknya lagi kita jalanin ya. Iya. Yang anak-anak Lingkungan ini ya. Iya. Kan mereka materinya tentang apa Bu Ami yang peduli lingkungan. Sayangnya peduli lingkungan. Kalau kemarin saya lihat anak-anak yang masuk ke kelas saya untuk kampanye, mereka sudah kampanye tentang mengelola sampah organik dan sampah anorganik, dan menurut saya itu sudah sangat mencerminkan visi yang tadi itu, yaitu berwawasan lingkungan. Kalau memang itu akan dilakukan secara berkelanjutan, jadinya bukan cuma program P5 saja, itu pasti akan bisa mewujudkan visi yang tadi kita bersama-sama diskusikan. Mungkin ada saran lain? Iya, mungkin kalau berarti inisiatif tadi kita ya udah mencoba untuk membuat anak-anak peduli lingkungan dengan cara ya memahami pengertian lingkungan, bahaya lingkungan. Iya, memahami Iya. jadi perbedaan pengelolaan sampah antara anorganik dan organik. Kalau misalnya memang kita lakukan secara berkelanjutan dan anak-anak bukan cuma kelas 10 saja yang paham dan itu, pasti itu akan berdampak besar terhadap lingkungan at least di sekolah ini. Lalu pertanyaan pemantik kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Selain pengembangan diri, lalu pengetahuan terhadap orang tua juga, bahwasanya orang tua juga terus harus mendampingi anak didiknya, tidak boleh melepas begitu saja. Kontrol orang tua yang penting, itu yang kita kolaborasikan, kita harus terus beri yang lebih penting lagi sebenarnya kalau dari orang tua sih sumbangan ya. Iya, kita dari orang tua sumbangan berupa moral dan materi ya, karena biar bagaimanapun juga ya benar. Karena biar bagaimanapun juga dukungan moral dan materi dari orang tua itu sangat dibutuhkan untuk anak-anaknya, khususnya di sarana prasarana mungkin ya. Iya kan? Ya kan kita belajar perlu kuota kalau digital, betul nggak? Iya, ada yang lain mungkin sarannya? Iya, itu ya. Nomor satu. Ya Pak ya. Kalau dukungan orang tua itu kan ya ke anak ya ke sekolah. Kalau ke anak otomatis mendukung semua kegiatan yang dianjurkan oleh guru melalui anak kan itu. Kalau ke sekolah itu, memang sekolah itu kan ada banyak hal-hal yang harus kita lengkapi, yang itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Memang ada, dengan peraturannya memang ada kolaborasi dengan orang tua, kayak bikin masjid, penataan halaman, terus pokoknya ada fasilitas kita yang memang itu butuh kolaborasi dengan orang tua langsung gitu.
bentuknya udah terjemahkan sama Pak Heri. Mungkin satu lagi ya Bapak, inisiatif kolaborasi dengan orang tua mungkin juga disampaikan kepada orang tua bahwasanya kita mulai saat ini membuat sekolah adiwiyata. Aduh berat banget. Luar biasa. Oke, untuk pertanyaan pemantik ketiga ya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatan Ya, kalau saran saya sih mungkin dimulai untuk kawasan lingkungan, agar lingkungan tetap aman rapi, dimulai dari kita tumbler ya, lebih dikencangkan lagi. Sebenarnya sudah ada. Bener tuh. Iya benar Pak. Lebih dikencangkan lagi. Tapi ini gimana nih? Ya ini makanya semuanya harus dari seorang pendidiknya. Kita harus berikan contoh teladan dulu. Ini terakhir ya? Iya. Jadi kita ini mungkin ya benar, ini mungkin akan jadi minuman botol terakhir kita. Karena next time saya yakin Pak Kepala Sekolah juga setuju menggunakan tumbler ya Pak. Jangan setuju OB Bu itu Bu gini-gini. Tapi kalau di sekolah kayaknya untuk kayaknya di kantin saya kalau beli minuman udah nggak ada sedotan ya? Iya. Kalau sedotannya udah mulai mengurangi ya. Memang sudah saya larang. Iya, jadi kalau di sekolah mungkin sudah mulai. Jadi udah kalau di kantin ya, yang saya itu sedotan pertama. Yang kedua plastik yang buat apa? Plastik ini ya, plastik Plastik ini. es. Oh ya itu udah nggak boleh. Tapi kalau cup saya perbolehkan. Kenapa? Karena itu bahan daur ulang. Iya, bisa. Oh, iya. Kalau dicatat ya Bu Ani, itu bentuk kegiatan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan Tapi visi kalau kita. cupnya saya larang juga, nanti yang teriak OB. Karena pulang sekolah mereka kadang-kadang tambahannya mulai dari itu yang saya bingung tuh. Ya, itu bentuk kegiatannya yaitu melarang penggunaan sedotan, betul Bapak? Iya. Kemudian penggunaan plastik, Nggak boleh. ya, dan mungkin sebentar lagi akan penggunaan tumbler. Itu Sudah salah pernah satu sih Bu kegiatan. Tumbler ya. Iya, ingat berapa tahun yang lalu ya kita udah pernah mencanakan itu, cuma memang untuk Belum, ya. pelaksanaannya belum bisa Maksimal. berkelanjutan Iya. ya, jadi belum. Ya, semoga setelah ini berkelanjutan. Iya. Oke. Lalu pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Untuk perubahan yang mana Bu? Kita kan hanya ada multibahasa dan wawasan lingkungan, kan hanya itu dua perubahan prakarsanya. Iya, kalau yang multibahasa kan memang sudah seperti yang tadi Bu Anjani sudah sampaikan, kita kan memang sudah berusaha untuk kalau program yang kita lakukan ya, yang pertama kan sebenarnya anak-anak itu memang punya kemampuan yang cukup untuk ya istilahnya when they are trying to speak English with their friends sebenarnya udah lumayan bisa, karena mereka tuh istilahnya kayak main game, terus di sosial media juga sudah sering sekali bertemu dengan yang namanya bahasa Inggris gitu. Itu kayaknya udah memang sesuatu yang bukan yang aneh gitu buat mereka untuk paham vocabulary. Cuma karena di sekolah ini tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, istilahnya gurunya tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, dengan teman yang lainnya juga tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, akhirnya anak-anak tuh malu untuk trying to speak. Nah, makanya seperti yang sudah kita pernah bahas dengan Bu Anjani, dengan Miss Ani, kita itu membuat program pembelajaran bahasa Inggris untuk guru. Seperti itu. Jadi kita buat program pembelajaran bahasa Inggris untuk guru yang diharapkan nanti akan mengimbas pada siswa, memotivasi siswa untuk trying to speak English, untuk mencoba belajar bahasa Inggris. Apa programnya? Yaitu karena kalau misalnya kita terlalu melebar, akhirnya nanti jadi agak berat mungkin buat guru untuk belajar keseluruhan atau terlalu banyak vocabulary yang harus dipelajari oleh guru. Akhirnya kita putuskan untuk bahasa Inggris ini hanya kita gunakan untuk yang tadi sudah banyak disampaikan, yaitu classroom language ya, jadi English classroom language. Jadi bagaimana guru membuka pelajaran, memulai pelajaran, kemudian bagaimana masuk ke pelajaran, bagaimana cara mengakhiri pelajaran, itu menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja untuk penyampaian materinya tetap menggunakan bahasa Indonesia, karena mungkin agak berat ya kalau misalnya kita gunakan bahasa Inggris. Kemudian misalnya kayak instruction kecil, misalnya open your book,
atau misalnya sit down please, be quiet please. Jadi instruction kecil seperti itu yang nantinya akan membuat murid termotivasi. Jadi kita juga minta murid misalnya untuk keluar atau masuk ke dalam kelas juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, nantinya diharapkan ke depannya anak-anak yang memang sudah punya sudah punya penguasaan kosakata, sudah punya penguasaan bahasa Inggris, mereka akan lebih termotivasi untuk mencoba bicara bahasa Inggris, bukan cuma dengan guru tapi dengan teman-temannya gitu. Saya langsung aja ya, saya tambahin. Tadi kan kita sudah bikin komunitas belajar lagi. Coba kita adakan sebuah kegiatan yang disampaikan oleh Bu Gita barusan terkait dengan guru-guru itu harus ngapain sih dengan penambahan bahasa Inggrisnya harus di mana. Kadang-kadang kita kan yang kita asumsikan itu kan kita mengajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu kan difficult sekali lah gitu ya. Open your book jadi open your clothes. Jadi kita nggak apa-apa gimana kalau temanya itu adalah terkait dengan ini aja ke guru-guru ini loh yang harus kita lakukan, tidak harus ngajar full pakai Inggris. Nah, itu kita harus nyalain aja tuh kegiatan itu. Mungkin awal nanti pas awal sebelum tahun pelajaran ya Bu ya, kalau ditanyakan bagaimana cara waktunya sebelum masuk ajaran baru, saya pikir itu harus realisasi. Kalau yang seperti yang Bapak sampaikan, alhamdulillah kita 5 guru ini sudah membuat yang seperti itu Bapak. Cuma yang lainnya belum. Jadi kalau program saya sama Bu Anjani gini Pak. Jadi di bulan pertama kita 5 guru, ini periode 1. Nanti di bulan berikutnya kita ada 5 guru lagi periode 2. Nanti bulan berikutnya lagi 5 guru lagi. Jadi kita mulai dari per bulan itu 5 guru karena memang untuk belajar bahasa itu mungkin agak berat ya untuk level yang umurnya agak lumayan banyak gitu ya. Ya mungkin saran dari Bapak Kepala Sekolah. Ya baik, terima kasih Bapak atas sarannya. Tadi langkah konkret yang harus kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Miss Gita. Tadi bahwasanya kita akan step by step. Oke, dan next Bapak Ibu next ya. Terpesona. Demikianlah pemaparan tentang visi guru penggerak yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya tadi akan saya bacakan dari notulensinya. Oh, kalau ini visi yang lama ini ya? Visi yang lama. Ini baru visi dong ya? Pembahasan visi baru segini ya? Udah lama begini ya? Iya, belum visinya ya. Belum masuk semua tadi. Ini baru visi dong ya? Satu pertemuan baru visi. Mungkin kesimpulan bisa dibantu sama Bu Ani untuk kesimpulan ya. Belum pembahasan yang lain. Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Anjali sudah panjang lebar memaparkan bagaimana visi dan misi sekolah yang baik ya. Kemudian ada beberapa kalimat tumpang tadi yang sudah sempat kita baca bersama atau kita dengarkan bersama, bahwa diharapkan siswa berakhlak mulia, berprestasi dan berdaya saing global. Di sini diharapkan siswa mampu berwawasan global, terutama bisa berdaya saing ketika dia setelah lulus mungkin ya bisa terjun di masyarakat. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, kemudian yang mandiri, kemudian pembelajar sepanjang hayat. Kemudian murid di sekolah, kita juga paham bahwa murid di sekolah adalah menganggap bahwa murid itu bisa mempunyai anggapan bahwa belajar itu penting dan kesuksesan itu sendiri adalah sebagai imbas atau hasilnya. Kemudian warga di sekolah ini yakin bahwa untuk melakukan kemajuan sekolah harus dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan generasi yang unggul, yang berwawasan global, yang berakhlak mulia, semuanya demi terwujudnya manusia yang berakhlak mulia, mandiri dan berdaya saing global.
Kemudian tadi juga ada prakarsa visi dan misi yang sudah disampaikan, visi ya terutama yang sudah disampaikan oleh Bu Anjani. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga sudah menambahkan yang harus ditambahkan dengan berwawasan lingkungan, yaitu terwujudnya generasi unggul berkarakter pelajar Pancasila, kemudian berkarakter profil pelajar Pancasila, berdaya saing global dan berwawasan lingkungan. Baik, terima kasih Bu Ami. Itulah kesimpulannya dari diskusi kita kali ini. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, mungkin kita bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Ada yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan diskusi kita hari ini? Excited? Menarik tapi. Saya aja ya berarti ya? Iya ya. Atau saya nanti yang terakhir enggak? Langsung Pak, boleh langsung refleksikan tutup Pak. Tentang kegiatan hari ini atau Siap, terkait kegiatan materi? ini. Ya. Saya tidak menyangka bahwa kegiatan ini memang memunculkan sebuah ide-ide gagasan yang sampai pada kesimpulan ini. Dalam kegiatan ini memang, mohon maaf Pak Pepe, kita ada senyumnya, ada ketawanya, tapi saya lihat kita tidak bercanda kok. Kita hanya berusaha agar kegiatan itu semenarik mungkin gitu ya, tidak membosankan. Nah, saya berharap kegiatan ini tidak hanya kegiatan yang sifatnya fantasi, tapi memang ini visi ini juga memang masuk akal gitu. Kenapa tidak kita coba komunikasikan dengan warga sekolah, gimana sih kita tawarkan kalau seperti ini sehingga tujuan SMA 7 itu dijelaskan. Saya senang kegiatan hari ini ya, ternyata ada banyak hal yang tergali dari Bapak dan Ibu. Memang sayangnya kok cuma sedikit, emang sedikit ya harusnya. Emang segini Pak Wakil. Gak bisa 40 gitu ya. Ramai gitu Pak ya. Jadi berat untuk Bu Anjaninya. Posisinya berat Pak. Jadi ide-ide itu muncul dari saya mau banyak, tapi memang merangkumnya yang susah Bu Anjani ya banyak. Iya, Gitu. banyak juga. Terima kasih Bu Anjani lah, pokoknya kita senang ya dengan kegiatan hari ini ya. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas refleksinya. Semoga apa yang kita bahas dan diskusikan bersama ini bisa kedepannya kita gunakan bersama-sama. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, dipimpin doa oleh Pak Heri. Doa lagi, baik untuk menjadi berkahnya Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih buat Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Pipi. Tapi jangan lupa Bapak Ibu daftar hadirnya. Iya, absen. Absen ya deh. Baik, terima kasih Bu Desak, tepuk tangan buat luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Heri, kepada rekan-rekan guru semuanya, kepada Bu Anjani yang telah menyiapkan materinya sedemikian runtut, sedemikian kompleks ya. Intinya begini, tadi sudah dipaparkan tentang cara membuat satu visi misi. Mungkin itu nanti pembelajaran buat kita juga secara pribadi ketika kita nanti menjadi seorang pimpinan leader ya, prosesnya seperti itu. Nah kemudian yang perlu kita garis bawahi bahwa saya nanti visi misi yang telah disepakati Bapak Ibu semuanya di sekolah ini perlu kerjasama dan gotong royong untuk merealisasikannya. Jadi Bu Anjani tidak bisa bekerja sendiri atau Bapak Kepala Sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa satu gotong royong atau kerjasama untuk mencapai visi sekolah. Demikian juga dukungan-dukungan dari rekan-rekan guru semuanya. Semua yang ada di sini, semua yang ada di sekolah ini perlu mendukung apa yang sudah menjadi kesepakatan visi ini. Nah kemudian kemudian yang proses yang sekarang sudah tercipta, sudah di visi yang sudah disepakati agar ditindaklanjuti nanti secara konkret. Jadi tidak hanya sebatas kita membuat visi tapi tidak ada tindak lanjutnya, tapi harus ditindaklanjuti dengan cara apa?
dengan cara tadi Bu Desak sudah menyampaikan inisiatif dengan prakasa perubahan atau inquiry apresiasi. Nah, itu salah satu langkah-langkah metode Bagja untuk membuat suatu perubahan dalam menentukan misinya nanti gitu. Nah, makanya perlu dukungan dari semua lini dari sekolah ini untuk mendukung semuanya itu, untuk menciptakan atau merealisasikan visi misi sekolah ini. Jadi ini kita karena ini adalah forumnya, forum diskusi dalam pendampingan individu guru penggerak, nanti silakan mungkin dengan dipimpin oleh kepala sekolah beserta wakasek-wakasek yang lain bisa membuat satu forum sendiri seperti Bapak Heri tadi bilang, kalau 40 orang lebih baik boleh silakan, nanti itu kita Bapak bisa sebagai pimpinan untuk menyampaikan visi misi dan itu akan mendapatkan masukan-masukan yang lebih banyak lagi. Jadi ini adalah sebagai contoh saja buat kita semuanya bahwasanya dalam membuat visi misi itu ada langkah-langkah seperti itu. Untuk Bu Desak sendiri tadi ada step yang ketinggalan, yaitu tentang mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Harusnya nanti setelah disimpulkan kalimat rumpang menjadi kalimat visi itu tadi harusnya ada identifikasi dari sikap dan perilaku baik guru, murid maupun orang tua. Nah, itu harus dijabarkan tadi ya. Itu ada sesuatu yang step itu yang tadi ketinggalan gitu. Kemudian di akhir itu ada apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, ini nanti Bu Desak bisa meneruskan program tadi yang komunitas sama language class, itu silakan dilanjut. Kalau misalnya ada lagi program lagi, silakan dengan langkah-langkah Bagja itu diuraikan lagi. Kemudian jangan lupa Ibu mendiskusikan lagi dengan kepala sekolah. Bila kepala sekolah sudah oke, setuju, ayo kita jalan bareng-bareng. Kemudian kolaborasi yang dilakukan dan dapat dilakukan guru dengan orang tua, ini pokoknya kerjasamanya adalah dalam bentuk apa? Kerjasamanya adalah yang penting kerjasama yang berpihak pada murid. Pokoknya intinya muaranya semuanya harus berpihak pada murid. Jangan ke kita guru, karena guru adalah sebagai fasilitator aja gitu kan, penggeraknya saja. Tapi semuanya kolaborasi itu tujukan semuanya muaranya harus berpihak kepada murid gitu. Itu kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, itu nanti silakan diidentifikasi sikap dan perilakunya. Tentunya ini sebagai misinya ya, kan ada visi dan misi. Visi itu kan arah yang akan kita tuju, tujuan yang akan kita tuju di mana. Nah, dalam melakukan perjalanan ke arah situ atau tujuan itu kita punya misi. Misi itu adalah langkah-langkahnya, tindakan-tindakannya apa. Nah, itu mungkin dalam identifikasi tadi visi itu bisa diuraikan jadi misi itu. Nah, itu pokoknya harus dengan kata kerja yang rasional ya. Itu diantaranya yang itu. Kemudian saya menitipkan ke Bu Desak komunitas belajar tadi di sini sudah ada, mau membentuk komunitas lagi untuk guru-guru sendiri. Ayo dilanjutkan lagi. Nanti di PI 3 saya ingin mengecek lagi apakah sudah berjalan atau belum gitu. Nanti kita selalu kan cek progresnya. Saya rasa itu saja. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Guru, Bapak Guru, Pak Kepala Sekolah atas waktunya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.